Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada hari ini Humay akan menceritakan kisah Nabi Nuh alaihi salam. Siapa sih Nabi Nuh? Ada yang tahu nggak Nabi Nuh? Nabi Nuh adalah salah satu dari 5 nabi yang bergelar Ulul Azmi. Nah, masih ingat nggak Nabi Ulul Azmi itu siapa aja ya? Yaitu adalah Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada hari ini Humay akan menceritakan kisah tentang Nabi Nuh. Tolong didengarkan ya dengan seksama. Nabi Nuh merupakan putra dari bapak yang bernama Lama bin Matusyalkho bin Idris alaihi salam. Jadi Nabi Nuh merupakan keturunan dari Nabi Idris. Pada zaman dahulu kala, Nabi Nuh itu diutus oleh Allah untuk kaumnya di kawasan sungai Efrat dan Tigris. Di wilayah itu ada raja zalim yang bernama Darmashil. Dia adalah manusia yang pertama kali memeras arak. Memeras arak itu meminum minuman yang keras ya, minuman haram. Juga orang yang pertama kali bermain judi, dan juga orang yang pertama kali membuat baju dengan dihiasi emas. Nah, dia dan kaumnya adalah penyembah 5 berhala, yaitu Wat, Siwa, Yahus, Ya'uk, dan Nas. Berhala-berhala itu sudah disebutkan dalam Al-Quran. Konon, berhala-berhala ini dikelilingi 1.700 berhala. Pada berhala itu dibuatkan rumah yang terbuat dari marmer yang berwarna-warni. Nah, di setiap satu rumah itu panjang banget, bermeter-meter. Jadi rumahnya besar banget. Jadi Darmashil ini sangat menyembah dan mengistimewakan berhala itu. Nah, tahu nggak sih berhala itu apa? Berhala adalah patung yang disembah. Nah, kayak waktu cerita Nabi Ibrahim kemarin, kan ada ya cerita bahwa orang-orang zaman dulu itu menyembah patung. Nah, ini sama berhala itu patung yang disembah. Nah, berhala-berhala ini nih yang di zaman Nabi Nuh ini yang dimiliki oleh siapa? Raja Darmashil. Itu terdapat kursi-kursi yang terbuat dari emas yang di dalamnya terdapat bermacam-macam perhiasan yang megah, serta ada pelayan yang melayaninya pada siang dan malam, dan juga mempunyai hari raya yang diperingati setiap tahunnya. Wow, udah benar-benar kayak raja di raja ya. Nah, terus pada hari raya itu Nabi Nuh keluar. Nah, Nabi Nuh ini melihat mereka ini menyalakan api di sekitar berhala-berhala itu, lalu mempersembahkan kurban. Nah, apa nih kurban? Masih inget gak? Binatang yang disembelih untuk sesuatu ya kan, dikurbankan untuk berhala ini, dipersembahkan. Lalu mereka semua bersujud memuliakan berhala-berhala tadi. Mereka semua membawa alat-alat musik, menabuh gong, dan menari-nari berpesta ria ya. Ketika Nuh berusia 480 tahun, datanglah malaikat Jibril. Malaikat Jibril lalu berkata, "Saya utusan Tuhan semesta alam. Saya datang padamu membawa risalah. Sungguh Allah telah mengutusmu untuk umatmu." Lalu Jibril mengenakan kepada Nabi Nuh baju mujahidin dan mengenakan
turban kemenangan serta memberinya ikat pinggang Saiful Azmi dan berkata padanya, "Berilah peringatan pada musuh Allah yang bernama Darmasyil." Terus Nabi Nuh pun memperingatkan orang-orang yang ada di kampungnya. Jadi Nabi Nuh mengajak pertama teman-temannya, anaknya, keluarganya, terus sanak saudaranya, semuanya. Hai orang-orang, ketahuilah bahwa yang kalian sembah itu adalah bukan Tuhan. Itu hanyalah sebuah patung yang tidak bisa melakukan apa-apa. Dan yang selama ini kalian lakukan itu adalah sebuah kesalahan. Bertakwalah kamu kepada Allah. Pokoknya Nabi Nuh sangat-sangat berjuang. Gimana caranya biar orang-orang ini sadar? Kenapa sih kok Nabi Nuh ini repot-repot ngajakin orang-orang biar pada sadar? Karena orang-orang di zaman dulu itu berbuatnya kan pada jahat-jahat ya, meminum minuman keras, terus habis gitu membunuh-bunuh orang, mencuri, terus berpesta-pesta, mendengarkan musik sampai tengah malam, joget-joget, perempuan, laki-laki, semuanya bercampur aduk, bermaksiat ya. Jadi Nabi Nuh ini miris gitu ya. Aduh, kalian ini hidup kalian ini nanti mau dibawa kemana gitu. Kalau misalnya kalian tetap kayak gini, kalian akan dibakar di neraka. Ayo bertakwalah kepada Allah, Tuhan semesta alam, biar kalian bisa menikmati indahnya surga. Gitu kata Nabi Nuh. Tapi peringatan dan ajakan Nabi Nuh tersebut tidak digubris sang raja dan rakyatnya. Nuh kemudian mengadukan masalah yang dihadapinya kepada Allah, sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran di surat Nuh ayat 5 dan 6. Ya Tuhan, sungguhnya aku telah menyuruh kaumku malam dan siang. Aku menyeru kepada mereka, menyeru agar menyembah kepadamu ya Allah. Namun itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran. Nabi Nuh itu berkeluh kesah sama Allah. Ya Allah, gimana sih ya Allah? Padahal aku tuh udah menyuruh mereka kepada kebaikan, biar mereka berbuat baik, biar mereka bisa menyembahmu, Tuhan yang benar, yang Tuhan semesta alam. Tapi mereka benar-benar gak mau dengerin gitu kata Nabi Nuh. Pokoknya Nabi Nuh tuh berkeluh kesah sama Allah. Akhirnya Allah pun mengabulkan doa Nabi Nuh, dan Allah membinasakan semua manusia yang ada di muka bumi, dari kalangan orang kafir hingga anak Nuh sendiri yang memisahkan diri dari ayahnya. Nah, Allah memperingatkan kepada Nabi Nuh, "Hai Nuh, buatlah kapal yang besar yang bisa menampung semua yang ada di bumi." Terus Nabi Nuh pun mulai membuat kapal ya. Kapal itu dibuat dari sebatang kayu, dipaku, dikasih lagi, pokoknya benar-benar dibuat dengan sungguh-sungguh oleh Nabi Nuh. Orang-orang pada tertawa. Ih, ngapain buat kapal, orang lagi panas-panas gini juga. Ih, aneh dasar gitu-gitu. Orang-orang pada ngece pada Nabi Nuh. Padahal Nabi Nuh itu kan melaksanakan perintah Allah, karena Allah akan mendatangkan banjir besar. Nah, Nabi Nuh ini udah memperingatkan kepada orang-orang di sekitarnya untuk aku nih membuat ini tuh karena akan ada banjir besar gitu. Terus habis itu mereka makin ngapain? Orang di sini gurun,
gak bakal ada hujan, apalagi banjir. Loh, ini ada-ada aja sih. Orang-orang malah semakin gak percaya sama Nabi Nuh. Akhirnya kapal pun jadi. Nabi Nuh pun langsung mengajak orang-orang, "Hai, datanglah ke kapalku." Gitu kan. Alhamdulillah ya, Nabi Nuh ini ada pengikutnya walaupun gak banyak. Hewan ternak, terus bahan pokok semuanya dimasukkan ke kapal itu biar bisa dimakan. Terus juga hewan-hewan kayak gajah, semut, harimau, semuanya bisa masuk kapal itu. Nabi Nuh pun menunggu anaknya. Nabi Nuh berharap ia bisa naik ke kapalnya. Nabi Nuh memanggil-manggil anaknya. "Hai anakku, anakku, masuklah ke kapal ini. Niscaya kamu akan selamat." Tapi ternyata anaknya tidak percaya. Anaknya malah menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Aku yakin kalau aku naik ke gunung, aku akan selamat. Daripada aku naik kapal ayah kayak gitu. Aku gak yakin akan selamat naik itu." Terus Nabi Nuh pun menjawab, "Tidak ada yang bisa melindungi kamu dari azab Allah selain Allah saja. Dan ini adalah perantara dari Allah. Ini adalah perintah dari Allah bahwa aku disuruh membuat kapal yang akan menyelamatkan orang-orang yang ada di dalamnya." Akhirnya banjir pun datang. Nah, anaknya Nabi Nuh yang berlindung di atas gunung ternyata kena banjir. Karena banjirnya itu besar banget. Diriwayatkan banjir itu menggenang di atas bumi selama 6 bulan. Wow, lama banget ya. Jadi selama 6 bulan itu gak ada kelihatan tanah, cuman ada air, di mana-mana air. Semua gunung, pohon, semuanya terendam. Nah, yang selamat itu hanyalah yang naik kapal Nabi Nuh. Gitu. Setelah 6 bulan, perahu Nabi Nuh pun berlabuh tepat pada hari Asyura, yaitu tanggal 10 dari bulan Muharram. Nah, bulan ini adalah bulan Muharram, teman-teman. Nanti di tanggal 10 diriwayatkan kapal Nabi Nuh itu akhirnya berlabuh. Akhirnya sudah selesailah musibah ini. Gitu, ceritanya begitu teman-teman. Jadi gimana? Sudah mengerti? Sekarang Bu Mai mau tanya. Yang dari tadi sudah menyimak pasti bisa jawab. Pertanyaan pertama. Sebutkan 5 nabi yang termasuk Nabi Ulul Azmi. Pertanyaan kedua. Anak Nabi Nuh itu berlindung kemana saat banjir datang? Pertanyaan ketiga. Kapal Nabi Nuh berlayar selama berapa lama? Oke, begitu pertanyaannya teman-teman, dan ceritanya dikirimkan ya jawabannya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari Bu Mai. Semoga ceritanya bisa menambah keimanan kita kepada Allah dan Nabi serta malaikat. Terima kasih teman-teman. Jadi kita ini hanya bisa berlindung kepada Allah, bukan selain Allah. Oke, terima kasih sudah mendengarkan Bu Mai. Assalamualaikum.